kekudusan Bernardus sehingga Fransiskus menyeganinya dan seringkali memujinya. Suatu hari, ketika Fransiskus sedang bertekun dalam doa, Allah mewahyukan kepadanya bahwa Bernardus akan menanggung banyak serangan hebat dari roh jahat. Maka Fransiskus yang menaruh rasa simpati yang dalam terhadap Bernardus dan mencintainya sebagai seorang putra, berdoa berhari-hari untuknya sambil mencucurkan air mata dengan menyerahkannya kepada Yesus Kristus agar dia mau memberikan kepada Bernardus kemenangan atas roh jahat. Suatu hari, saat Fransiskus dengan hangatnya berdoa demikian, Allah menjawabnya. Fransiskus, janganlah takut. Segala godaan yang akan dihadapi Bernardus adalah ujian keutamaan dan upaya untuk memenangkan mahkota pahala. Ia akan mengatasi semua musuhnya, dan tempatnya di dalam kerajaan surga terjamin. Atas janji ini, Fransiskus mengaturkan syukur penuh kegembiraan kepada Allah. Sejak saat itu, ia lebih menghargai dan mengasihi Bernardus. Ini diperlihatkannya dengan jelas, tidak hanya selama masa hidupnya, tetapi juga pada saat kematiannya. Karena menjelang kematiannya, ketika dia dikelilingi oleh putra-putranya yang setia seperti halnya bapa bangsa Yakub, ia bertanya, "Di manakah putraku yang sulung? Mendekatlah kemari putraku, agar jiwaku dapat memberkatimu sebelum aku mati." Bernardus berbisik dengan suara rendah kepada Elias Vikaris Ordo, "Bapa, berdirilah di sebelah kanan orang kudus ini, agar ia dapat memberkati engkau." Maka Elias pun berdiri di sebelah kanan Fransiskus yang matanya telah kabur karena banyak menangis. Fransiskus meletakkan kedua tangannya di kepala Elias dan berkata, "Ini bukan kepala Bernardus putraku yang sulung." Bernardus menghampiri dari sebelah kirinya dan Fransiskus menyilangkan tangannya serta meletakkan tangan-tangannya di kepala Bernardus, sedangkan tangan kirinya di kepala Elias sambil berkata kepada Bernardus, Moga-moga Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, melimpahi engkau dengan segala berkat rohani dan surgawi di dalam Kristus. Engkaulah putra sulung yang terpilih dalam ordo yang suci ini untuk merampungkan suatu pola Injil dan untuk mengikuti Kristus dalam kemiskinan Injil. Karena engkau tidak saja memberikan segala-galanya yang kau miliki dan membagi-bagikan segala sesuatu dengan sukarela kepada orang-orang miskin demi cintamu akan Kristus, tetapi engkau juga mempersembahkan dirimu kepada Allah dalam ordo ini sebagai suatu kurban yang harum mewangi. Karena itu, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dariku, hamba yang hina dina. Moga-moga engkau diberkati dengan berkat abadi, baik dalam bepergian maupun waktu tidur, baik waktu hidup maupun waktu mati. Barang siapa memberkati engkau, ia pun akan diberkati. Dan barang siapa mengutuk engkau, dia tidak akan pergi tanpa hukuman. Jadilah yang pertama di antara saudara-saudaramu, dan hendaklah semua saudara menaati perintah-perintahmu. Terimalah wewenang untuk menerima siapa saja yang kau kehendaki ke dalam ordo ini, dan mengeluarkan siapa saja dari ordo ini seturut kehendakmu. Tak seorang saudara pun
boleh menjalankan wewenangnya atas dirimu, dan engkau bebas untuk pergi atau tinggal dimanapun kau inginkan. Sesudah kematian Fransiskus, saudara-saudara mencintai dan menghormati Bernardus sebagai bapa mereka yang patut dihormati. Ketika kematiannya mendekat, banyak saudara yang datang kepadanya dari segala pelosok dunia. Di antara mereka terdapatlah Egidius yang menyerupai malaikat. Ketika melihat Bernardus, ia pun berseru kepadanya dengan amat giramnya. Sursum corda. Bernardus yang suci itu secara pribadi meminta salah seorang dari para saudara untuk menyediakan suatu tempat yang cocok bagi Egidius untuk berkontemplasi. Ketika sampai pada saatnya yang terakhir, Bernardus meminta agar ia ditinggikan, dan ia pun menyapa saudara-saudara yang berkeliling di sekitarnya. Saudara-saudara kasih, saya tidak bermaksud berbicara banyak kepada kamu, tapi saya ingin agar kamu menyimpan ini dalam budi pikiranmu, bahwa kamu memperoleh panggilan yang sama dalam kesalehan seperti saya. Suatu waktu kamu akan mencapai keadaan yang sama seperti saya. Dalam jiwa saya tahu bahwa saya seharusnya tidak menolak pelayanan akan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan akan kamu untuk memenangkan 1000 dunia seperti ini. Saya mohon kepada kalian, saudara-saudaraku terkasih, agar kalian saling mencintai. Setelah memberikan nasihat-nasihat baik lainnya kepada mereka, ia berbaring kembali di tempat tidurnya. Wajahnya memancarkan sinar yang tidak terlukiskan, sehingga semua saudara hanya dapat tertegun. Dalam kegembiraan inilah jiwanya yang amat suci dan bermahkotakan kemuliaan berlalu dari hidup yang sekarang ini menuju hidup bahagia para malaikat.